Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beritakanlah kabar baik itu. Banyak orang yang tanpa pengharapan sedang menunggu harapan baru. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Rut pasal yang kedua 17-23. Demikian firman Tuhan. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan di ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang-orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu dia tinggal pada mertuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rut telah menghabiskan sehari waktunya untuk memetik jelai di ladang Boas. Di ladang itu, saudara, dia bertemu dengan pemilik ladang. Keberadaan Rut di ladang Boas menarik perhatian Boas. Selebihnya dari kisah ini, Rut mendapatkan langsung dari Boas kemurahan hati yang lebih banyak daripada yang diharapkannya. Oh, saudara, pembacaan kita hari ini memang menunjukkan bagaimana Rut kembali kepada Naomi, pasti di dalam keadaan yang sangat lelah. Tapi dia kembali dengan gandum yang begitu banyak untuk dimakan. Bahkan yang luar biasa adalah Rut datang dengan cerita, yaitu kisah yang merupakan kabar yang luar biasa, itu kabar baik. Kami ingin membagikan kabar baik itu buat semua saudara, yaitu kabar baik dari ladang kasih karunia. Saudara, bayangkan bagaimana hatinya Naomi itu benar-benar terangkat, penuh dengan suatu harapan yang baru. Karena kabar baik ini, yaitu ada harapan bagi yang tidak memiliki harapan. Anugerah yang dahsyat itu tersedia. Saudara, coba bayangkan. Naomi mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Rut. Naomi mengetahui, dia bekerja di ladang Boas. Naomi tahu bahwa ada harapan, dia akan ditebus. Sebab Naomi mengerti kebiasaan, tradisi dari orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Jadi Naomi tahu bahwa waktu pemilik ladang itu yang bernama Boas mulai memperhatikannya dan kemudian mulai memberikan hal-hal tertentu, dia mengetahui ada harapan. Masalahnya, Boas memang adalah bagian dari yang akan menebus, tapi dia bukan yang terdekat. Ada penebus yang lain yang akan melakukannya. Kita akan bahas itu dalam pertemuan yang berikut. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah muncul sesuatu gairah yang baru dalam kehidupan mereka. Di pihak Rut nggak mengerti hal ini. Yang dia cuma tahu begini. Dia memutuskan untuk mengikuti Allah Naomi. Dia berjalan sekian jauh untuk tiba di Bethlehem. Dan dia ingin menolong Naomi. Dia bekerja. Dia berharap ada kemurahan. Dan dia menerima lebih dari yang diharapkan. Karena di situ ada Boas.
Boas adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus yang tersedia untuk menebus seluruh dunia, sekalipun orang kafir, orang yang tidak punya perjanjian dengan dia. Dia adalah Tuhan penebus bagi seluruh dunia ini. Saudaraku, kabar baik yang dibawa Ruth pada Naomi itu adalah sebuah pengalaman baru. Ya, itu adalah cerita yang baru tentang perempuan yang tidak memiliki arti di mata manusia. Saudara, tapi dia menemukan sungguh-sungguh arti kehidupannya. Bayangkan saudara, bagaimana sukacitanya kembali dari ladang itu. Dia dengan membawa gandum yang sangat banyak. Bayangkan, orang akan berkata bahwa Boas itu sungguh-sungguh memperhatikan dia. Bukankah kita semua sebagai orang yang diubahkan oleh Tuhan, kita semua memiliki cerita tentang bagaimana Tuhan sangat memperhatikan kita. Pernahkah daripada saudara menceritakannya kepada orang lain? Saudara, kita perlu untuk sungguh-sungguh mengamati dan melihat dan merasakan itu. Dan dengan sukacita kita mau membagikannya kepada orang lain. Ya, saudara, cerita-cerita, pengalaman-pengalaman yang tak terduga telah terjadi ketika kita kemudian menjadikan Tuhan sebagai penebus kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kasih karunia, ada banyak cerita keubahan, cerita dari orang yang tidak berarti memiliki arti, dari orang yang tidak punya pengharapan memiliki pengharapan, dari orang yang tadi tidak bisa buat apa-apa kemudian menemukan gairah baru untuk melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Kita menemukan cerita demi cerita. Alkitab penuh dengan cerita tentang orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beritakanlah kabar baik itu. Banyak orang yang tanpa pengharapan sedang menunggu harapan baru dari kabar baik tentang penebus kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan tunda-tunda lagi saudaraku. Beritakanlah kabar baik. Itu kebenaran di dalam Kristus yang memerdekakan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.